그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video reactionnya aku ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk semua umat muslim yang merayakannya ya. Oke, kali ini saya mau lihat satu video ini ya. Mudik di Indonesia jadi sorotan media Malaysia. Semua pasti tahu ya, kalau yang namanya Lebaran itu semua orang pasti pengen mudik alias pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing ya. Setelah 1 tahun bekerja merantau di kota besar, contohnya seperti kayak di Jakarta gitu ya. So langsung aja ya kita lihat videonya seperti apa sih mudik di Indonesia sampai jadi sorotan media Malaysia. Oke, kita langsung lihat videonya sama-sama. Hari ini di Singapura, pengumuman dibuat Mufti Dr. Naziruddin Muhammad Nasir dalam satu klip video yang dimuat naik di laman sosial Majlis Ugama Islam. Selain mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri kepada semua umat Islam di Republik itu, beliau turut mendoakan semoga Allah menerima segala amal ibadah sepanjang Ramadan serta mengurniakan keberkatan dan kejayaan pada Aidilfitri ini. Di Jakarta, Menteri Haliwal Agama Indonesia Yaakob Cholil Kumar dalam membuat pengumuman tersebut berkata, keputusan dicapai bersama ulama, organisasi Islam dan pakar falak di mesyuarat isbat atau penentuan Hari Raya Aidilfitri di Kementerian. Aidilfitri adalah perayaan terbesar di Republik itu yang mempunyai lebih 270 juta orang dengan sekitar 87% penduduk beragama Islam. Media Malaysia menyoroti suasana mudik di Indonesia. Mereka kaget karena banyaknya warga yang turut mudik pada Hari Raya Idul Fitri. Menurut media Malaysia, jumlahnya 193 juta jiwa rakyat Indonesia yang mudik, lebih besar 6 kali lipat dari populasi Malaysia. Dianggarkan 193 juta warga Indonesia akan bergerak ke destinasi utama di Timur Jawa dan Pulau Sumatera bagi meraihkan kedatangan Aidilfitri. Jumlah itu termasuk jutaan warga Jakarta yang bakal mudik ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu, ikuti laporan yang disediakan wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Bilangan pergerakan penduduk merekodkan kenaikan lebih 50% berbanding tahun lalu, yaitu dalam lingkungan 130 juta orang. Sehingga semalam jumlah penggunaan pengangkutan awam juga meningkat drastik berbanding tempo sama. Tempo bercuti lebih panjang juga diberikan bagi memberi ruang kepada penduduk memilih waktu perjalanan yang sesuai dengan tempo masa yang lebih panjang untuk mengurangkan kesesakan trafik. Kita sih benar-benar antusias karena kan momentumnya itu emang momentum yang pas untuk kumpul keluarga seperti itu. Jadi di mana kumpul keluarga itu ya nggak ada momen lain selain momen-momen yang kayak gini seperti itu. Had aliran kendaraan yang masuk ke Lebuh Raya juga dibatasi dengan aturan plat nombor ganjil dan genap mengikut tarikh yang ditetapkan. Waktu puncak pergerakan trafik dijangkakan semalam, namun keadaan dilihat masih terkawal dengan hanya beberapa titik kesesakan dilaporkan. Ini termasuk di Pulau Jawa yang menyaksikan penunggang motosikal terpaksa beratur panjang memenuhi jalan utara Pulau Jawa sehingga ke bagian barat Jawa. Kesesakan turut dilaporkan berlaku di Pelabuhan Merak dan Ciwandan dengan penduduk terpaksa beratur hingga 6 jam di sepanjang 19 km hanya untuk menaiki feri ke Pulau Sumatera. Memandangkan kos yang lebih berpatutan, mod pengangkutan darat masih menjadi pilihan warga Indonesia. Sebanyak kira-kira 70 juta orang masih memilih bus dan juga kereta selain daripada motosikal dan kereta api, terutamanya bagi mereka yang berada di Pulau Jawa. Laporan Kevin Budiarto, Cikarang, Indonesia, TV3. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam kemalangan di Lebuh Raya di Karawang, Jawa Barat kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Menurut jurucakap polis, kejadian berlaku di Tol Jakarta Cikampek, membabitkan bas, van mini dan kenderaan pelbagai guna MPV. Siasatan awam menunjukkan sebuah van mini dalam perjalanan dari Jakarta yang melalui lorong kontra mengalami masalah mekanikal. Ia menyebabkan pelanggaran dengan sebuah bas sebelum ia terbakar. Sebuah MPV yang melalui kawasan itu kemudian merempuh van mini berkenaan. Kejadian menyebabkan kesesakan jalan raya sepanjang 16 km. Kesemua 13 mayat mangsa dikenal pasti di Karawang. Wujud sebenar nahas masih disiasat. Kembali dalam buletin awal ini, jutaan umat Islam Indonesia menempuh kesesakan jalan raya teruk ketika memulakan perjalanan mudik ke kampung halaman
untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Di tengah-tengah lautan manusia itu, sistem pengangkutan feri antara terbeban teruk sehingga sistem pengoperasian mengganggu kelancaran perjalanan. Rakaman video daripada drone menunjukkan ribuan kenderaan beratur untuk menaiki feri di pelabuhan di Merak 100 km ke barat Jakarta. Ia menunjukkan kenderaan beratur panjang hingga keluar kawasan pelabuhan. Salah seorang penumpang feri, Setio Febrian, memberitahu kesesakan dipercayai berlaku akibat masalah sistem pembelian. Oke ya, demikian pembahasan dari videonya tentang mudik di Indonesia ya. Jadi ternyata berita tentang mudik di Indonesia itu bukan hanya disiarkan oleh televisi lokal ya, tapi ternyata juga oleh televisi dari negeri jiran. Bahkan kasus kecelakaan kemarin yang melibatkan 12 orang meninggal ya, itu pun diberitakan di media Malaysia. Jadi memang momen-momen mudik ini selalu menjadi pembahasan plus ataupun minusnya ya. Karena mungkin kalau di negara Malaysia tidak ada ya seperti ini ya, mudik gitu ya, pulang kampung, rame-rame gitu ya, macet gitu ya, sampai berhari-hari tertahan di tol. Itu mungkin hanya di Indonesia ya, momen-momen kayak gitu terjadi di Indonesia. Kalau di negara Malaysia mungkin tidak ada ya, karena memang populasinya juga kan lebih banyak di Indonesia daripada di Malaysia gitu ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction hari ini. Terima kasih banyak karena kalian sudah menyimak video ini ya. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.